Oke, kembali lagi bersama saya Asep Saipullah di channel saya sendiri. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisi-kisi jabatan analis tata ruang di pemerintah kota. Saya waktu 2019 ikut formasi jabatan ini di pemerintah kota, dan ini tidak hanya mencakup hanya pemerintah kota saja, tetapi juga relevan dengan yang ada di pemerintah kabupaten dan juga beberapa instansi di kementerian dan lembaga. Oke, langsung saja untuk kisi-kisinya saya akan uraikan. Pertama, pahami betul struktur ruang dan pola ruang di RT RW dan RDTR itu seperti apa, karena memang ada sekitar 3-5 soal yang menanyakan tentang hal ini. Lalu juga pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara apa dan melibatkan siapa saja. Lalu juga dokumen yang dibutuhkan untuk peninjauan kembali RT RW apa aja. Lalu penyelenggaraan penataan ruang yang dimana terdapat perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang ini masuk ke tahap mana? Ya, jawabnya di tahap pelaksanaan. Lalu skala 1:5000 itu gimana interpretasinya? Ya, ini bisa dijawab bahwa 1 cm di peta mewakili 5000 cm atau 50 meter pada jarak sesungguhnya. Skala RT RW provinsi ditanya, yakni 1:250.000, dan juga skala RDTR dan peraturan zonasi yakni 1:5000. Pengertian teknik pengaturan zonasi ini menyinggung zonasi konvensional dan modern, ya, usahakan pahami keduanya. Lalu juga peraturan Menteri ATR tentang persetujuan substansi, nomor dan tahunnya berapa. Peta Indonesia ini termasuk skala apa? Ya, skala kecil, ya. Juga skala peta kadaster itu berapa. Lalu juga data sistem informasi geografis, vektor apa aja, dan raster itu apa aja. Yang tidak termasuk rencana rinci tata ruang apa aja. Tanah hak agendom partikelir, ada hak-hak pertuanan. Terus yang tidak termasuk hak-hak pertuanan itu apa aja. Lalu juga tugas PPAT, pejabat pembuat akta tanah, berkenaan dengan setelah rampung penerbitan akta tanah, gimana tahap selanjutnya. Lalu juga ada RT RWN, RT RWP, RT RW kabupaten kota, itu interpretasinya gimana. Opsinya itu ada berjenjang dan lain-lain. Lalu juga yang bangun gardu induk di kawasan industri, opsinya ada Telkom, PLN, Dishub, dan lain-lain. Lalu instansi daerah yang ngeluarin perizinan tata ruang, ya DPM PTSP tentunya. Lalu instansi punya peta dasar 4 tahun terakhir untuk nyusun RT RW, apakah secara aturan itu boleh ataukah tidak, itu ditanyakan juga seperti itu. Lalu data citra satelit untuk nyusun RT RW, pakai jangka waktu berapa tahun terakhir. Ini tidak ada opsi 1 tahun, ya, sesuai yang tercantum di Permen ATR nomor 1 tahun 2018, adanya 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 2 bulan, dan 5 bulan. Lalu jangka waktu nyusun kawasan industri RDTR kurang begitu soalnya yang ditanya tahun, sementara opsinya itu adalah bulan. Lalu ditanya juga tentang insentif yang berada di ranah pengendalian pemanfaatan ruang, itu sekitar 2 soal. Hasil dari persiapan penyusunan RT RW itu ada apa aja, gunanya pengumpulan data dan informasi itu buat apa. Lalu ngurus tanah hak milik perseorangan non pertanian ke Kantah itu luasnya berapa, ngurus tanah seluas 65.000 meter persegi buat kegiatan sosial dan keagamaan itu kemana ngurusnya. Yang termasuk data spasial, tanah gambut, kawasan budidaya yang punya nilai strategis, data statistik yang dipakai buat RT RW minimal berapa tahun terakhir. Lalu juga peta yang gak ada di profil RT RW, peta apa aja yang jadi input penyusunan RT RW, pengertian jalan juga, jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan kabupaten kota.
lalu juga teknik analisis di RT RW, pakai teknik analisis seperti apa, lalu juga analisis apa yang dipakai buat mengetahui pendapatan dan potensi penerimaan daerah, lalu juga matriks ketentuan penggunaan lahan, indikasi program, ini masing-masing 2 soal, lalu juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Raperda RT RW, lalu juga RT RWN ditetapkan dengan ya peraturan pemerintah, lalu juga kawasan perbatasan negara ditetapkan dengan, jawabannya adalah peraturan presiden. Saran dari saya adalah menguatkan hafalannya karena gak ada sama sekali hitungan, yakni bisa alternatifnya yaitu menguatkan hafalan, termasuk dengan kisi-kisi yang saya sampaikan tadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di analis tata ruang ini. Untuk filenya nanti saya drop di deskripsi, nanti akan saya upload di Google Drive. Teman-teman bisa mendownloadnya dan membaca secara jelas apa saja kisi-kisi di dalam formasi jabatan analis tata ruang ini. Sukses untuk tes CPNS-nya dan see you next time.